Di sebuah rumah sakit, Kang Maru dan beberapa mahasiswa kedokteran sedang melaksanakan koas, yakni program profesi untuk mendapatkan gelar dokter. Hari ini, mereka mengikuti seorang dokter untuk memeriksa satu persatu pasien di rumah sakit tersebut. Kang Maru sempat bertanya, mengapa dokter tidak memberikan pertanyaan pada mereka. Kemudian sang dokter mengatakan bahwa dirinya tak ingin membuang waktu dengan mendengar jawaban yang tidak berguna dari mereka. Menurut dokter, para peserta koas justru tak mengharapkan dokter banyak bertanya, apalagi membuat laporan. Kemudian seorang pasien anak tiba-tiba mencopot selang infus karena ingin cepat pulang. Perawat mengatakan bahwa anak tersebut dibawa ke rumah sakit akibat demam dan kejang, namun dari hasil CT scan tidak menunjukkan penyakit apapun. Dokter pun memberi tantangan pada Maru untuk mendiagnosis pasien tersebut dalam waktu 2 jam saja. Maru pun mengerjakan apa yang diperintahkan sang dokter. Ia mulai melakukan pengkajian ulang. Namun karena anak tersebut selalu mengeluh dan tak bisa diam, akhirnya Maru memukul kepalanya. Dan tiba-tiba saja anak tersebut mengalami muntah. Menurut diagnosa Maru, kejadian tersebut merupakan aneurisma otak. Kemudian Maru menyerahkan hasil diagnosanya pada dokter. Akan tetapi dokter mengatakan bahwa itu bukan aneurisma otak, dan menyuruh Maru untuk belajar lagi. Lalu sang dokter memberikan resep obat untuk anak itu dan mengizinkannya pulang. Pada malam harinya, pasien tersebut kembali ke rumah sakit dengan gejala yang lebih parah. Setelah memeriksanya, dokter pun memeriksa anak itu dan harus mengakui bahwa dia salah mendiagnosa, karena ternyata ia mengalami aneurisma otak. Maru kemudian pulang dan ia sangat terkejut karena adiknya yang bernama Choco mengalami demam. Maru bersiap untuk membawa Choco ke rumah sakit. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari pacarnya yang bernama Jae-hui untuk menemuinya di suatu tempat. Dengan nada panik, Jae-hui mengatakan bahwa ada seseorang yang harus Maru selamatkan. Sebenarnya Choco keberatan jika kakaknya harus pergi lagi. Namun Maru mengatakan bahwa keadaannya mendesak dan ia akan segera kembali dan mengantarnya ke rumah sakit. Setelah sampai di tempat Jae-hui, Maru pun sempat terkejut karena ternyata adalah sebuah hotel. Dan ketika Maru membuka pintu kamar yang ditinggali Jae-hui, ia melihat pria parubaya tergeletak bersimbah darah. Jae-hui terlihat ketakutan dengan tangan yang memegang pecahan botol. Kemudian Maru memeriksa orang tersebut dan berkata bahwa sang korban sudah tewas. Jae-hui mengatakan bahwa kejadiannya begitu cepat, ia mengaku hanya berusaha menyelamatkan diri karena pria itu berniat melukainya. Jae-hui merasa hancur karena harus meringkuk di dalam penjara dan tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai reporter. Karena rasa cinta yang begitu besar pada Jae-hui, Maru mengatakan jika ia rela mengorbankan diri dan masa depannya dengan mengaku pada polisi bahwa dirinya lah pelaku dari pembunuhan itu. Jae-hui pun berjanji tidak akan melupakan Maru seumur hidupnya. Selanjutnya Maru menghubungi polisi dan mengakui kejahatan palsunya itu. Ia juga menelpon Choco dan memberitahu jika dirinya tak bisa pulang, namun sudah menghubungi Jae-gil untuk membawanya ke rumah sakit. Scene pun berpindah pada Engi, seorang wanita muda, pengusaha sukses yang juga putri dari pimpinan grup Taesan. Ia bersama bawahannya, seorang pria bernama Tuan Choi untuk satu mobil bersamanya. Engi merasa bahwa Tuan Choi tak menyukainya karena Engi merupakan lulusan dari universitas luar negeri dan memiliki jabatan yang lebih tinggi di usia muda. Sebelumnya, Engi mendengar ada rumor jika di belakang, Tuan Choi membicarakan tentang ketidakmampuan Engi dalam mengelola perusahaan. Isi pembicaraan tersebut ternyata adalah sebuah ultimatum pada Tuan Choi untuk segera mengundurkan diri tanpa pesangon atau Engi akan melaporkannya ke polisi. Engi mengatakan akan mengungkap persekongkolan Tuan Choi dengan perusahaan konsultan, hingga menerima suap yang merugikan grup Taesan. Di depan rumah, Engi penasaran dengan adanya seorang wanita yang ditemui ayahnya yang terlihat memiliki hubungan dekat. Wanita itu adalah Jae-hui. Ia terlihat sedang menyerahkan sebuah dokumen pada Tuan Seo dan berkata bahwa semua perintah sudah ia lakukan, bahkan ia sudah mengorbankan masa depan kekasih yang sangat ia cintai. Maru sendiri saat ini sedang dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa karena alasan membela diri. 6 tahun kemudian, di sebuah kota kecil di pinggiran Jepang, Maru mencoba semua pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Dengan ketampanan dan kepribadian yang karismatik,
Maru bisa menipu seorang wanita yang telah memeras Jaegil, yakni teman Maru. Jaegil pun sangat berterima kasih pada Maru karena akhirnya ia bisa mendapatkan kembali uangnya. Maru pun meminta sedikit imbalan untuk pengobatan Choco. Saat ini, Engi dan keluarganya sedang melakukan perjalanan bisnis ke Jepang. Ternyata, Jaehui sudah menikah dengan Tuan Seo dan sudah memiliki seorang putra. Hal ini membuat Engi sangat membenci Jaehui yang dianggapnya sebagai wanita murahan yang membuat ibunya harus keluar dari rumah. Engi pun sangat tidak menyukai adiknya yang bernama Unsok, yakni anak dari Jaehui. Scene berpindah ke Maru dan Jaegil yang akan pergi ke Korea. Ternyata mereka berada satu pesawat dengan Engi dan Jaehui. Ketika Engi ke toilet, tiba-tiba ia pingsan. Maru pun segera memanggil pramugari untuk meminta pertolongan, kemudian ia kembali ke tempat duduknya. Setelah beberapa saat, Engi yang pingsan mengalami sesak nafas. Para awak pesawat mulai panik, kemudian bertanya pada seluruh penumpang, apakah ada dokter di antara mereka. Maru tidak mempedulikan pengumuman itu karena dia merasa bukan seorang dokter. Karena pengumuman itu terus diulang, Jaegil pun meminta Maru untuk membantu penumpang itu dengan kemampuan yang pernah ia dapatkan di bangku kuliah meski ia bukan seorang dokter. Jaegil mengingatkan Maru, apa yang akan terjadi jika hal yang sama menimpa Choco. Akhirnya Maru menuruti anjuran dari temannya itu. Ia menuju ke kelas bisnis, di mana Engi masih tergeletak di sana. Setelah melakukan pemeriksaan, Maru menanyakan apakah ada keluarga dari yang bersangkutan, karena sakitnya sangat parah. Maru sangat terkejut karena keluarga yang dimaksud adalah wanita yang pernah ia cintai yang juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Jaehui mengatakan pada petugas bahwa dirinya adalah ibu tirinya. Keterkejutan Maru bertambah ketika seorang anak kecil memanggilnya dengan sebutan ibu, yang artinya kini Jaehui benar-benar telah menikah. Saat ini Maru sangat merasa sakit hati, namun dirinya mencoba memfokuskan diri untuk menolong Engi. Maru terus berupaya untuk mengeluarkan darah yang terperangkap di dalam rongga dada Engi. Mengetahui darah yang keluar, Jaehui pun marah, karena ia menganggap Maru bukanlah dokter karena tidak lulus kuliah. Maru meyakini bahwa Engi pernah mengalami kecelakaan yang menderita luka dalam. Beberapa saat kemudian, wajah Engi mulai memerah yang menandakan oksigen mulai masuk ke dalam tubuhnya. Setelah pesawat melakukan pendaratan darurat, Engi segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah tiba di Korea, Jaegil menanyakan tentang keberadaan Jaehui di pesawat tadi. Jaegil mengatakan bahwa ternyata rumor yang beredar memang benar adanya, yakni Jaehui telah menjadi simpanan pimpinan grup Taesan. Jaegil sebenarnya sudah berkali-kali memberitahu Maru, akan tetapi Maru tak mempercayainya, meskipun selama Maru di penjara, Jaehui sudah jarang mengunjunginya di tahun kedua. Jaegil juga kembali menanyakan tentang kasus pembunuhan itu, karena ia yakin bahwa temannya tak mungkin berbuat sekejam itu. Tanpa menjawab pertanyaan Jaegil, Maru malah pergi meninggalkan Jaegil di pinggir jalan.